Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Abdul Aziz dari kelas 3 MPIC Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan bakat minat, yaitu yang berjudul tentang sekolah sebagai wadah pengembangan bakat minat melalui ekstrakurikuler. Saya ini untuk memenuhi tugas kuliah saya tentang manajemen bakat minat yang diampu oleh Ibu Ulfah Masfufah MPDI. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, kita akan sedikit menjelaskan tentang sekolah, tujuan sekolah, ekstrakurikuler, manfaat ekstrakurikuler, tujuan ekstrakurikuler, dan ruang lingkup pada ekstrakurikuler tersebut. Baik, sebelum melanjutkan ke yang selanjutnya, kita akan sedikit membahas tentang sekolah. Sekolah merupakan suatu wadah atau lembaga yang memberikan atau menampung bakat minat peserta didik, yang dimana sekolah tersebut akan menambah atau meningkatkan bakat dari minat siswa tersebut dengan mengadakannya ekstrakurikuler di sekolah, dengan adanya berbagai kegiatan-kegiatan. Di situ kita dapat melakukan mengupgrade diri kita, pada salah satunya yaitu melalui ekstrakurikuler di sekolah. Sekolah sendiri yaitu merupakan suatu lembaga maupun bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk memberikan ilmu dan menerima peserta didik secara berbayar maupun gratis. Sekolah juga terdiri dari beberapa kegiatan yang tentunya bertujuan untuk menciptakan interaksi sosial yang bersifat kreatif dan juga aktif. Oleh sebab itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan peserta didik, yaitu sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk memperoleh pendidikan, baik itu dari aspek kognitif atau afektif maupun psikomotorik. Selain itu juga sekolah merupakan tempat pengembangan bakat dan minat siswa. Dengan demikian, keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari angka kelulusan atau pencapaian pengetahuan kognitif semata, melainkan juga prestasi siswanya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi menjadi gambaran akan kemampuan sekolah dalam mengembangkan bakat minat siswanya tersebut. Itu merupakan dari pengertian sekolah sendiri. Lalu kita lanjut ke tujuan sekolah. Tujuan sekolah yaitu terdapat 6 tujuan yang saya catat, yaitu yang pertama, di mana tujuannya itu yang satu dapat menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, tempat di mana ia mencari jati diri pada peserta didik. Terus yang ketiga, mengasah kemampuan. Yang keempat, tambah banyak teman dan perluas relasi. Yang kelima yaitu nikmati adanya persaingan dan persahabatan. Terus yang terakhir, nomor 6, jadi tempat peroleh kebanggaan. Jadi maksudnya yang pertama itu menambah ilmu pengetahuan, yaitu sekolah, tujuan sekolah yang pertama adalah guna menambah ilmu pengetahuan. Maksudnya dengan bersekolah maka kita semua akan mendapat banyak wawasan, pengetahuan yang bahkan pada awalnya tidak kita ketahui.
bagaimana ilmu akan dihadapkan ketika kita bersekolah. Dengan bimbingan oleh tenaga pengajar ataupun pendidik yang bisa disebut dengan guru, kita akan mengetahui berbagai hal baru yang dapat nantinya kita membuat wawasan kita semakin luas, semakin bertambah, semakin meningkat. Wawasan yang luas yaitu mampu membuat kita berpikir dan melihat sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Maka kita akan memiliki wawasan yang tidak sempit dan berputar siklus yang sama. Terus yang kedua yaitu poin yang kedua, tempat mencari jati diri. Maksudnya tujuan sekolah selanjutnya adalah mencari jati diri. Seperti yang kita ketahui saat ini, kita sedang berada di rumah. Misal otomatis kita akan belajar mengenai sosial dengan orang tua dan saudara-saudara, tetangga, ataupun yang ada di lingkungan kita. Akan tetapi jika sudah berada di luar, kita akan belajar berinteraksi dengan orang lain yang memiliki budaya-budaya sendiri. Tidak hanya itu, akan belajar memahami pemahaman serta gaya hidup yang jelas, berbeda dari setiap orang. Oleh karena itu, dengan bersekolah kita membuat murid lebih bisa memahami bahwa mereka hidup berdampingan dengan banyak orang di luar sana. Dari situlah maka sebuah jati diri seseorang akan terbentuk dengan sendirinya dan akan bisa memilih menjadi pribadi yang seperti apa kelak dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengasah kemampuan. Ketika kita bersekolah, kita akan diajarkan yang namanya keterampilan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Hal tersebut meliputi bagaimana cara presentasi yang baik, bagaimana melakukan public speaking yang benar. Melalui kita juga akan belajar bagaimana menanggapi serta memecahkan masalah itu harus seperti apa. Jika ingin memiliki jurusan sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki, maka Anda juga harus memilih semisal sekolah yang langsung, yaitu seperti SMK saat sudah berada di jenjang sekolah menengah. Dengan begitu, minat sesuai dengan apa yang diharapkan akan lebih dapat terasah. Misalnya kalau di SMK itu ada otomotif, tata boga, tata busana, kimia, analisis, dan masih banyak lain. Dan di SMA juga ada IPA, ada IPS, dan sebagainya. Yang poin keempat yaitu menambah atau tambah banyak teman dan memperluas relasi intinya. Jadi maksudnya itu bersekolah akan membuat kita bertemu dengan banyak teman, banyak orang dengan latar belakang yang tentu berbeda-beda. Dengan begitu kita dapat belajar tentang banyak kultur yang berasal dari berbagai daerah dan bukan hanya di lingkungan tempat tinggal saja. Cara berinteraksi juga secara otomatis kita akan pelajari sehingga kita akan dianggap mudah berbaur dengan semua teman yang dimiliki tanpa harus bedakan satu dengan yang lainnya. Terus yang poin kelima yaitu nikmati adanya persaingan dan persahabatan. Maksudnya ialah guna mendapatkan keseruan dalam bidang persaingan yang sehat antara satu sama lain. Adanya persaingan tersebut biasanya dimulai dari berlomba guna mendapatkan nilai tertinggi ataupun terbaik di kelas. Hal tersebut meliputi berbagai bidang seperti kompetensi dalam olahraga, mata pelajaran, dan masih banyak lain. Hal tersebut juga mempengaruhi peningkatan dalam minat bakat, yaitu di mana ia memiliki minat serta bakat yang unggul, maka dia akan bersaing dengan kuat, dengan sehat, dengan bagus. Tidak hanya sebagai tempat
untuk adu persaingan, melainkan ternyata sekolah ini juga dapat menjadi salah satu tempat guna menemukan sahabat sejati. Mereka akan selalu ada untuk Anda dalam suka hingga duka sekalipun. Dan mereka merupakan orang-orang yang seperjuangan dengan Anda dan mau tumbuh bersama mencapai cita-cita yang sudah diinginkan masing-masing. Terus yang terakhir yaitu menjadi tempat peroleh kebanggaan. Maksudnya yaitu sekolah dapat dijadikan tempat memperoleh kebanggaan. Hal ini berlaku saat kita duduk di bangku sekolah ataupun di perguruan tinggi lah. Biasanya pihaknya akan mengadakan berbagai perlombaan seperti bidang sains, olahraga, robotik, hingga yang lainnya. Bahkan Anda bisa bangga apabila bisa meraih juara satu dalam bidang akademik ataupun non-akademik diminati tersebut. Terus, sehingga dengan begitu, rasa bangga akan amat terasa dan hanya Anda yang dapat merasakan. Maksudnya seperti itu ke depan nanti. Jika Anda memang perlu memanfaatkan kesempatan dengan baik tersebut sewaktu masih sekolah, karena masa-masa indah di sekolah akan menjadi hal yang paling indah atau bisa dijadikan hal yang paling akan dirindukan. Terus kita lanjut, itu merupakan hal dari tujuan sekolah. Berlanjut ke yang selanjutnya yaitu mengenai ekstrakurikuler. Apa sih yang dinamakan dengan ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler merupakan atau ekskul ya, bisa disebut dengan ekskul. Ini adalah salah satu kegiatan yang ada di sekolah. Aktivitas ini yaitu tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Hal ini juga dengan tujuan yaitu untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu di dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat setiap individu. Ekstrakurikuler ini merupakan sebuah bagian internal dari sebuah proses belajar yang menekankan pada penentuan kebutuhan dari anak didik antara kegiatan atau aktivitas intrakurikuler serta ekstrakurikuler tersebut. Aslinya itu tidak dapat dipisahkan. Bahkan kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler itu merupakan perpanjangan pelengkap atau juga suatu penguat kegiatan atau aktivitas intrakurikuler untuk dapat menyalurkan bakat, juga sebagai pendorong perkembangan potensi pada peserta didik untuk dapat mencapai taraf maksimum. Hal tersebut ialah merupakan dari ekstrakurikuler sendiri. Lalu, apa manfaat dari ekstrakurikuler sendiri? Yaitu ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk dapat atau bisa memberikan kesempatan bagi pemantapan ketertarikan yang telah atau sudah tertanam dan juga membangun ketertarikan yang baru. Yang kedua yaitu untuk bisa dapat memberikan pendidikan sosial dengan melalui pengalaman serta pengamatan, terutama di dalam hal perilaku kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, serta kemandirian. Terus yang selanjutnya itu untuk membangun suatu semangat serta mentalitas sekolah. Yang selanjutnya itu memberikan kepuasan bagi perkembangan jiwa anak atau pemuda. Maka jika ekstrakurikuler itu bermanfaat bagi, dia akan memberikan kepuasan bagi perkembangan peserta didik tersebut. Terus yang kelima, dapat atau bisa memacu atau mendorong perkembangan jiwa serta moralitas peserta didik.
Yang selanjutnya itu menguatkan kekuatan mental serta jiwa siswa. Jadi dengan adanya ekstrakurikuler kita dapat menguatkan kekuatan mental kita sendiri atau peserta didik dengan adanya latihan bersama, kerjasama dalam hal bidang ekstranya sendiri, terus berlomba, ikut perlombaan yang dapat melatih atau menguatkan kekuatan mental kita sendiri. Yang selanjutnya dapat memberikan kesempatan di dalam bergaul bagi siswa. Dengan adanya ekstrakurikuler kita dapat kesempatan yaitu bisa mengetahui orang-orang yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut, baik dari lingkungan sekolah sendiri, lingkungan kelas, atau bahkan dari luar sekolah juga bisa. Maksudnya antara sekolah lain dan sekolah yang ini. Terus yang selanjutnya kita dapat memperluas sebuah interaksi siswa dengan adanya manfaat ekstrakurikuler ini. Kita dapat memperluas interaksi kita sendiri dengan kalau semisal pas waktu SMA tuh adanya kegiatan latkab, yaitu di mana satu ekstrakurikuler berkumpul latihan bersama dari tiap-tiap sekolah. Hal tersebut dapat memperluas interaksi kita sendiri sebagai peserta didik. Terus yang terakhir yaitu memberikan salah satu kesempatan kepada siswa di dalam melatih kapasitas kreativitas mereka lebih mendalam. Nah, itu merupakan manfaat dari ekstrakurikuler. Lalu kita lanjut ke tujuan dari ekstrakurikuler tersebut. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu siswa dapat memperkaya serta memperluas pengetahuan di dalam keterampilan mengenai sesuatu hubungan antara segala macam bidang mata pelajaran dan menyalurkan bakat serta minat dan juga melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehat rohani, budi pekerti luhur, dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan juga berkepribadian yang mantap serta mandiri dan juga mempunyai rasa tanggung jawab ke masyarakat serta kebangsaan dari tujuan ekstrakurikuler tersebut. Terus tujuannya selanjutnya yaitu siswa mampu untuk dapat memanfaatkan pendidikan kepribadian serta juga menghubungkan suatu pengetahuan yang diperolehnya itu di dalam program kurikulum itu dengan kebutuhan serta juga keadaan lingkungan. Nah, itu merupakan tujuan dari adanya ekstrakurikuler. Lalu kita lanjut ke ruang lingkup ekstrakurikuler. Ruang lingkup ekstrakurikuler yaitu mencakup pada kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler ini harus berpangkal pada kegiatan yang menunjang serta mendukung program intrakurikuler, yakni mengembangkan pengetahuan serta kemampuan penalaran siswa, keterampilan dengan melalui hobi dan minatnya, dan juga mengembangkan sikap yang terdapat pada program intrakurikuler serta program kurikuler. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler dimaksud untuk dapat mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa. Misalnya seperti adanya ekstrakurikuler olahraga, adanya kesenian, serta kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah, di luar jam pelajaran. Pelaksanaan kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya dapat berbeda. Variasinya itu juga sangat ditentukan oleh kemampuan dari guru, siswa, serta kemampuan dari
sekolah itu sendiri. Nah, teman-teman sudah mengerti kan apa manfaat, tujuan, serta dengan adanya ekstrakurikuler ini kita mampu meningkatkan kualitas diri kita. Kita mampu mengupgrade, menambahkan relasi, menambah kemandirian pada peserta didik dengan adanya ekstrakurikuler ini. Hal tersebut dengan disediakannya kegiatan-kegiatan seperti contoh kalau dalam olahraga ya ada futsal, bulu tangkis, basket dan sebagainya. Dan jika kalau pada kesenian ada nari, ada latihan musik dan latihan-latihan yang lainnya. Hal tersebut mampu meningkatkan satu pengetahuan kita secara menjurus, secara teratur. Karena hal tersebut juga dilakukan di luar jam pelajaran sekolah sebagai pendukung salah satu intrakurikuler dari dengan adanya ekstrakurikuler tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai sekolah sebagai wadah pengembangan bakat minat melalui ekstrakurikuler. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.